Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Hilda Kumala Ashari, MPD, selaku pengampuh mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini. Dan saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti sebagai pemenuhan tugas UAS semester 3. Kali ini presentasi yang saya bawakan adalah mengupas topik media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya marilah kita awali dengan apa yang dimaksud tentang media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, marilah kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pengertian media pembelajaran menurut para ahli adalah teknologi media pembelajaran digunakan sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Ini disampaikan oleh Hennig dan Molenida serta Russell dalam tahun 1993. Pengertian media pembelajaran menurut Ali tahun 1992, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Melangkah selanjutnya, kita bahas tentang media pembelajaran berbasis komputer menurut Warsita 2008 dalam 137 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan media pembelajaran berbasis komputer menurut Wena dalam 203 tahun 2011 adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Selanjutnya marilah kita ketahui apa yang menjadi karakteristik media ini. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer yakni sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya, media dapat menampilkan materi sesuai dengan yang diinginkan oleh pendidik. Karakter media ini juga disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dapat memaksimalkan interaksi, menarik minat siswa, juga melakukan pendekatan yang positif kepada siswa. Di samping itu, karakter media berbasis pembelajaran komputer ini menyediakan feedback yang beragam, dapat mengacu pada prinsip desain pembelajaran, dan karakternya menggunakan sumber daya komputer yang baik, di mana sebagai perancang atau penyaji harus menguasai sistem komputer untuk membuat pelajaran menjadi lebih efektif. Lebih lanjut, marilah kita ketahui apa yang menjadi fungsi media pembelajaran berbasis komputer ini.
Media pembelajaran berbasis komputer ini memiliki fungsi: 1. Memperjelas pesan yang disampaikan. 2. Dapat mempermudah pekerjaan, memiliki hubungan interaktif, atau dapat menjembatani hubungan komunikasi antara individual atau antara pendidik dengan peserta didik, juga kepada orang tua, dan yang lebih luas lagi. Kemudian fungsi media ini juga dapat dijadikan sebagai pengulangan, di mana pengulangan materi atau bahan ajar dapat kita lakukan kapanpun sesuai dengan yang pendidik inginkan. Dan fungsi media ini juga dapat menjadi feedback dan reward sebagai saran motivasi untuk meningkatkan potensi. Potensi tersebut tentu saja potensi peserta didik juga pendidik. Fungsi selanjutnya dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Sangat praktis sekali apalagi bila kita menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Dan fungsi yang selanjutnya dapat memberi rangsangan persepsi pengalaman yang sama kepada para peserta didik. Sedangkan fungsi media pembelajaran berbasis komputer menurut para ahli, yaitu Levy dan Lenz terutama, media ini berfungsi sebagai atensi, afektif, kognitif, dan juga kompensatoris dan fungsi psikomotorik. Untuk penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dapat terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk tujuan kognitif, penggunaan media ini dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan menggabungkan visual dan audio yang didinamisasikan sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Untuk tujuan psikomotorik, media berbasis komputer ini dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game, simulasi yang sangat bagus, dapat digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja atau dunia pembelajaran. Beberapa contoh program antara lain simulasi berkebun, mengetahui suatu tempat tanpa harus berkunjung ke tempatnya. Sedangkan untuk tujuan afektif, penggunaan media ini bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran, sikap, maka afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer ini. Kemudian cara pengembangan media pembelajaran berbasis komputer terbagi atas desain, planning, dan development. Dalam bentuk desain, cara pengembangannya kita dapat lakukan dengan menyusun materi ke dalam storyboard, kemudian mengembangkan flowchart. Cara pengembangan dalam bentuk planning, kita dapat menganalisis terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang kita rencanakan, kemudian mengidentifikasi karakter peserta didik, dan identifikasi materi serta pemilihan materi. Dalam bidang development, kita dapat menyusun dokumentasi dan memvalidasi program yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah
Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan pada media ini adalah siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, dapat memberi umpan balik secara langsung, lalu siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajarannya, dan siswa dapat melakukan evaluasi diri. Sedangkan kekurangan dari media ini adalah hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Terus, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, maka penyampaian pembelajaran ini akan terasa monoton dan membosankan. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya adalah jika guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat dirancang pembelajarannya lewat media komputer, maka penyampaian lebih tidak dapat. Jadi apa yang kita inginkan tidak akan dapat maksimal. Demikianlah presentasi ini saya ambil dari sumber-sumber berikut ini. Dan sebagai pengantar penutup, saya menyampaikan yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini dapat menjadi inspirasi kita semua.